Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Andi Samsir SPD MSI dan Bapak Muhammad Jamal SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi tahun 2021-2022. Perkenalkan, kami dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan tahun 2020 yang akan mempresentasikan topik terkait pemikiran ekonomi klasik. Bersama saya, Alia Nurlita, dan ketiga rekan saya yang bernama Muhammad Rizky Basri, Muhammad Rayhan Eka Mahdika, dan Salsa Amelia Ashara. Selamat menonton dan happy enjoying! Yang pertama adalah Jean Baptiste Say antara tahun 1767 sampai dengan 1832. Adalah tokoh ekonomi penting Prancis yang lahir di Lyon, Prancis pada tahun 1767. Pada tahun 1799, saat Say menginjak usia yang ke-32, dia menjadi anggota Tribunat Napoleon, di mana pada saat itu Napoleon adalah diktator yang haus kekuasaan dengan menentang kebijakan laissez-faire Say, dan karenanya kemudian mengeluarkan Say dari Tribunat pada tahun 1806 setelah terbit karya Say yang berjudul A Treatise on Political Economic or Production, Distribution and Consumption of Wealth. Pada usia ke-65, Say dikenal sebagai ekonom yang hidup di masa-masa sulit. Dia menyaksikan revolusi Amerika dan Prancis, kekuasaan politik Napoleon, dan hidup di awal revolusi industri. Dia menciptakan istilah entrepreneur yang kini menjadi kata modern dalam ekonomi dan bisnis. Setelah jatuhnya Napoleon pada tahun 1815, Say diangkat menjadi seorang profesor ekonomi politik di Prancis pertama di Conservatoire des Arts et Matériaux. Kemudian, pada tahun 1830, diangkat menjadi ketua jurusan ekonomi politik di Collège de France, Paris, dan menuliskan sebuah textbook yang sangat populer yang kini dikenal dengan hukum pasar, yaitu sebuah teori ekonomi makro klasik yang menitik beratkan pada produksi, perdagangan, dan tabungan sebagai kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Say meninggal pada tahun 1832 di Perancis pada usia yang ke-65 tahun. Adapun kontribusi Say adalah yang pertama, fakta dan observasi dalam menyusun teori. Penyusunan teori-teori ekonomi saat itu jauh dari kenyataan. Meskipun tidak dianggapnya sepenuhnya keliru, Say memilih model deduksi yang ketat dalam menyusun teori-teorinya. Meskipun menurutnya, model ini harus selalu diuji dengan observasi untuk mengetahui apakah model itu realistik, benar atau tidak. Menurut Say, semua teori dan model perlu terus-menerus diuji dengan fakta dan observasi. Yang kedua adalah teori nilai utilitas. Menurut Say, ukuran nilai yang tetap tidak masuk akal. Sebaliknya, Say mengambil pendekatan dengan mengemukakan teori nilai utilitas yang subjektif. Utilitas adalah cara konsumen menilai suatu barang atau jasa, sedangkan produsen membuat nilai atau utilitas dengan mengubah input menjadi output untuk menutupi biaya produksi. Namun, Say tidak mengungkapkan teori utilitas marginal, tetapi dia mengakui bahwa yang menentukan harga dan nilai suatu barang atau jasa adalah utilitasnya, bukan biayanya. Selanjutnya adalah entrepreneur. Istilah entrepreneur pertama kali diperkenalkan oleh Say yang secara harfiah artinya orang yang mengurus kuburan. Tetapi karena mengandung makna yang ambivalen, maka entrepreneur diterjemahkan sebagai petualang, yang maknanya adalah citra petualang komersial atau petualang kapitalis, yaitu orang yang mengkombinasikan modal, pengetahuan, dan tenaga kerja untuk menghasilkan dan mengelola bisnis demi mendapatkan laba atau profit. Menurut Say, seorang entrepreneur harus mempunyai penilaian, ketabahan, dan pengetahuan yang luas. Dia harus berani mengambil resiko dan harus sadar bahwa selalu ada kemungkinan untuk gagal. Namun, jika entrepreneur tersebut dapat keluar dari kegagalannya, maka dia akan mendapatkan kesuksesan yang begitu besar. Dan yang terakhir adalah hukum pasar Say. Secara ringkas, menurut hukum Say dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sebuah negara tidak dapat memiliki terlalu banyak kapital atau modal. Yang kedua, investasi adalah bagian terpenting untuk pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, konsumsi bukan hanya tentang menambah kekayaan, tetapi juga menghambat penambahan kekayaan. Yang keempat,
permintaan disebabkan karena adanya produksi. Dan yang terakhir, kekurangan permintaan atau overproduksi bukan penyebab gangguan perekonomian. Karena gangguan perekonomian ada dikarenakan barang tidak diproduksi dalam proporsi yang tepat. Yang kedua, David Ricardo antara tahun 1772 sampai 1923. Sumbangan pemikiran David Ricardo. Yang pertama, pemikiran moneter David Ricardo. Saat periode 1809, Inggris mengalami inflasi yang cukup tinggi, sehingga David mencoba menawarkan solusi dengan menuliskan pemikiran ekonomi pertamanya pada tahun 1811 yang berjudul The High Price of Bullion. Dalam bukunya tersebut, dia mengatakan bahwa penyebab inflasi tersebut dikarenakan Bank of England menerbitkan uang kertas secara berlebihan. Yang kedua, hukum pendapatan yang menurun. Model Ricardo ini lebih dikenal dengan istilah The Law of Diminishing Return atau disingkat dengan LDR. The Law of Diminishing Return menyatakan bahwa jika satu macam input atau faktor produksi terus-menerus ditambahkan, sedangkan input yang lain tetap, maka pada mulanya akan menghasilkan total produksi yang semakin besar. Akan tetapi, jika sudah mencapai pada titik tertentu, maka tambahan produksi akan semakin berkurang hingga menghasilkan output yang semakin menurun. 3. Keunggulan komparatif. Dalam konteks perdagangan internasional, David Ricardo adalah sosok yang mendukung perdagangan bebas, di mana kontribusinya terlihat ketika dia mengembangkan hukum keuntungan komparatif yang dituliskan pada buku On the Principle of Political Economy and Taxation. Hukum tersebut menyatakan bahwa perdagangan bebas akan menguntungkan kedua belah pihak, dan yang saling mengejutkan adalah perdagangan bebas akan membuat suatu negara melakukan spesialisasi meskipun suatu negara memiliki keuntungan absolut dalam produk tertentu. Yang keempat, distribusi pendapatan, bukan pertumbuhan. Perbedaan antara Smith dengan Ricardo adalah jika Smith berfokus pada pertumbuhan, maka Ricardo berfokus pada distribusi pendapatan. Dalam model konflik kelas yang dipaparkan oleh David Ricardo, menurutnya, pekerja, kapitalis, dan pemilik tanah saling bersaing untuk mendapatkan bagian barang dan jasa yang diproduksi. Yang kelima, teori upah besi atau iron weight theory. Teori upah subsistensi atau hukum besi oleh David Ricardo, yaitu upah ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan akan buruh. Jika angkatan kerja bertambah, maka bertambah pula angkatan kerja yang memasuki pasar kerja dan mencari kerja. 6. Teori nilai kerja. Ricardo menjelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang. Biaya itu berupa biaya yang dikeluarkan untuk bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya cukup untuk dapat bertahan hidup, atau yang disebut upah alami atau natural wage. Kalau harga ditetapkan lebih besar daripada biaya-biaya, maka dalam jangka pendek perusahaan akan menikmati laba ekonomi. Dengan tingginya laba yang didapatkan, maka akan menarik perusahaan lainnya untuk masuk pasar, yang berarti produksi akan meningkat sehingga terjadi kelebihan produksi di pasar. Yang terakhir, teori sewa tanah. Ricardo sependapat dengan Adam Smith bahwa harga alamiah untuk setiap barang didasarkan pada biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut. Namun, Ricardo tidak setuju jika sewa tanah dimasukkan ke dalam harga alamiah sebagai biaya produksi. Akan tetapi, Ricardo memasukkannya ke dalam harga alamiah biaya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membangun gedung dan mesin. Sewa pada hakikatnya mengurangi keuntungan. Dalam jangka panjang, keuntungan cenderung menurun ke titik nol, sementara para tuan tanah akan memperoleh surplus tanpa harus bersusah payah bekerja untuk mendapatkannya. Teori David Ricardo di sini memang memperhitungkan tinggi rendahnya sewa tanah berdasarkan tingkat kesuburan tanah dan belum memperhitungkan
letak tanah yang ternyata juga mampu mempengaruhi tinggi rendahnya sewa tanah. Sumbangan pemikiran Malthus, kependudukan. Dalam bukunya Esai on Population, Malthus menuliskan tentang 1. Populasi manusia cenderung bertambah sesuai dengan deret ukur atau secara geometri. Misalnya 1, 2, 4, 8, 16, 32 yang terus bertambah meningkat lebih cepat pada tingkat geometri. Sedangkan untuk produksi makanan, sumber daya alam cenderung bertambah menurut Malthus. Kemudian adalah persediaan sumber daya alam bertambah dalam kondisi yang terus menurun. Hukum pendapatan yang menurun Malthus mengembangkan konsep kelangkaan. Menurutnya, sarana-sarana untuk mendukung kehidupan manusia itu terbatas oleh sumber daya alam, terutama tanah. Sumber daya alam cenderung terus-menerus berkurang, yang sekarang lebih dikenal dengan hukum pendapatan yang menurun. Dia mengacu pada jika seseorang menambahkan lebih banyak kapital atau harga kerja pada suatu tanah dengan luas tertentu, maka penambahan produksi atau outputnya akan semakin melambat. Namun hal tersebut dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain tidak berubah seperti teknologi dan kualitas sumber daya lainnya tetap, dan hal tersebut yang diabaikan oleh Malthus seperti kemajuan teknologi pertanian, penemuan mineral baru dan sumber daya alam baru lainnya, serta perang harga dalam menentukan seberapa cepat atau lambat sumber daya alam akan habis. John Stuart Mill. Sumbangan pemikiran Mill yang pertama, utilitarianisme, merupakan paham buah dari hasil pandangan dan pemikiran Mill tentang manusia dan masyarakat yang diterima sebagai landasan moral utilitas atau prinsip kebahagiaan, yang menganggap bahwa tindakan dikatakan benar jika sebanding dengan kecenderungan untuk mendorong kebahagiaan, dan dikatakan salah jika sebanding dengan kecenderungan untuk menghasilkan ketidakbahagiaan. Yang kedua, ekonomi dan politik. Dalam karyanya Principles of Political Economy, Mill menuliskan tentang masalah produksi yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat dan keinginan pasar. Mill merupakan orang pertama yang mengemukakan ide tentang konsep elastisitas permintaan yang kemudian lebih lanjut dikembangkan oleh Marshall. Dua sumbangan lain yang terkenal adalah permintaan timbal balik dalam perdagangan internasional dan membedakan hukum-hukum produksi dan distribusi. Menurut Mill, bahwa tinggi upah tergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja, sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah, yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Peningkatan jumlah penduduk akan mendorong tingkat upah yang cenderung turun, karena tidak sebanding antara jumlah tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Pemikiran Mill tersebut yang hingga saat ini disebut dengan teori dana upah. Menurut Mill, penawaran selalu identik dengan permintaan, dan dia menerapkan pola pikir baru bahwa produksi tidaklah harus ditentukan dengan permintaan pasar, sehingga baginya tidak ada istilah overproduksi yang selama ini dicegah oleh kebanyakan orang. Adapun pendapat Mill lainnya bahwa kemakmuran ekonomi tidak ditentukan oleh permintaan konsumen, dan produksi menurut Mill merupakan sebuah basis yang memungkinkan terjadinya kerjasama di antara pengusaha. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.